Saya dan bank saya nggak ada hubungan hukum dengan DPQ. Nggak ada hubungan hukum. Hubungan hukum saya dan bank saya hanya dengan BI. Sampai 2004 semuanya nggak berdasar hukum, semuanya berdasar kekuasaan, semua ngaco, semua serampangan. Untuk membuktikan itu, apakah akan melakukan gugatan, Pak? Oh, sudah kami lakukan gugatan, baru kami belum siang. Kami lakukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Andre. Saya ditagih. Andre saja yang ditagih oleh mereka. Andre saja yang dihubungin. 25 tahun saya nahan diri. Saya dihubungin terus. Sekarang karena saya ditagih, maka saya pribadi menggugat mereka, bukan Bank. Saya pribadi sebagai pengawas saham dan komisaris Bank menggugat DPQ DPPN terhadap perbuatan melawan hukum PMA. Kementerian Keuangan, Pak. Sekarang Kementerian Keuangan. Jajaran termasuk jajaran Kementerian Keuangan, pemerintah Indonesia, Kementerian Keuangan, CQ BPN, BPPN, CQ BPN, CQ BKPN, KPKNL. Nah itu semua. Langkah-langkahnya gimana, Pak, untuk menghadapi menggugat BI dan Kemenq? Melalui pengadilan. Oh, ini harus hukum, nggak bisa nggak. Kalau ngomong-ngomong aja nggak diguna. Bukti-bukti yang ada ini saya bawa ke pengadilan dan sudah saya daftarkan. Mungkin kalau dari melihat dari paparan Bapak tadi dan prosesnya bahwa mereka melakukan dari awal sudah salah, kemudian melanjutkan kesalahan-kesalahan berikutnya yang semuanya kalau dikaitkan betapa mudahnya mereka merubah tadi seperti abuse of power, kekuasaan itu. Apakah ada kekhawatiran terhadap gugatan Bapak nanti bahwa akan juga di tingkat pengadilan negeri? Saya kira tidak semua hakim jelek. Semua hakim ada takutnya juga. Nomor satu takut sama Tuhan. Kalau dia nggak takut sama Tuhan lagi, dia bukan manusia. Saya rasa semua hakim pasti ada rasa ketakutan. Kalau ini gejolin, siapa yang gejolin, dia pasti akan adil. Termasuk ditekan sama atas, dia harus jalan. Saya percaya itu. Saya percaya kuasa Allah di atas segala-galanya. Karena saya benar, saya berjalan kebenaran. Saya yakin kebenaran akan dibela oleh Tuhan. Tuhan akan meminta hakim. Benar? Ya. Terus? Dalam gugatan itu kan dari Kementerian Keuangan dengan jajarannya. Oh, itu tergugat satu. Gugat satu, Pak. Nah, tergugat dua. Saya gugat BI sama DPQ. Tergugat satunya DPQ. Dua-duanya BI. Karena BI tidak menyerahkan jaminan, bahkan menghilangkan. Saya sudah terus 3 kali BI, jadi jawab. Ya, jawabannya. Saya bilang 3 kali, terus terakhir. Apabila terjawab, kami akan buat kegugatan secara perdata dan pidana. Sekarang baru perdata dulu. Perdata gugatan melawan hukum kan? Gugatan melawan hukum itu pidana. Saya enggak. Saya bilang tadi dari awal, saya tidak mencari kesalahan, tidak menyalahkan orang. B yang sekarang, DP yang sekarang, nggak tahu apa. Tapi institusinya, masa saya dihadapkan sama orang yang udah mati? Banknya yang baru dengan BI, banknya baru dari DP, bukan saya. Gitu. Dalam gugatan kepada tergugat 1 dan 2 itu yang dituntut apa, Pak, masing-masing? Kenapa dia melakukan tagihan sama saya? Kenapa dia menggerakkan saya pernah ngutang BLBI, BKPS? Bank saya tidak terima uang 1 rupiah pun. Kenapa saya digugat? Saya pribadi. Kenapa harta pribadi saya dan keluarga disita? Nggak adil. Kalau PT ternyata berutang, ya PT.
kalau terbukti saya melakukan perbuatan hukum, ya silakan. Kan buktikan dulu saya. Apakah ada di suatu lembar masuk rekening saya? Apakah saya tanda tangan akta 46? Enggak. Direktur ya. Yang menandatangani komisaris dan direktur. Yang menandatangani itu ada Kem dan direktur. Saya sibuk, saya nggak mungkin saya tahu. Saya tahunya urusan ini ada pengadilan. Kenapa Bang? Mungkin Satgas nggak tahu. Kalau saya itu sebenarnya nggak tahu dia. Dia mau data aja semua obligor pengembang BLBI. Itu dia nggak tahu saya itu sebenarnya nggak tahu. Nah waktu ke Satgas saya bingung Satgas. Loh, saya bilang saya bukan utang loh. Oh dia bingung, kamu utang? Nggak utang tuh. Saya berutang. Pengadilan. Jangan ngomong utang, jangan ngomong dipelgor. Jangan ngomong BLBI PKPS itu berjalan apa itu? Saya nggak termasuk salah satu data. Saya cuman bukan saya, bank cuma melakukan perjanjian jual membeli dengan jual beli promes. Sebenarnya promes saja itu cukup. Mereka minta lagi jaminan, saya kasih lagi jaminan, minta lagi saham. Nah, andaikan usul asli perusahaan itu palsu, pasti asli, maka akta 46 berlaku. Artinya promes dan jaminan milik BI. Demikian pula 47 berlaku. Artinya telah terjadi gade saham. Maka pada saat paragraf itu juga telah terjadi pemindahan hak dan kewajiban BI. Karena itu apapun yang jadi tanggung jawab saya Bang Cedes ada yang tanggung jawab BI. Mau berapa triliun pun BI yang tanggung jawab. Itu kalau 46 dilaksanakan. Kalau 46 nggak dilaksanakan, 46 atau 7 batal. Artinya BI harus mengalihkan promes, jaminan, dan saham. Sekarang pertanyaan, gimana akta 9? Itu urusan BI sama DPQ, bukan urusan saya. Urusan DPQ. DPQ sudah BIP. Kenapa lo jual sama gua? Barang aja. Lo udah janji sama Sentes. Dan lo harus jajikan duit sama Sentes. Lo ngasih gua tagihan yang nggak bener. Coba apa dong? DPQ BI. Yang saya harus apa sama saya? Yang berjanji kamu sama BI. DPQ sama BI. Kenapa saya kok campur? Saya dan bank saya nggak ada hubungan hukum dengan DPQ. Nggak ada hubungan hukum. Hubungan hukum saya dan bank saya hanya dengan BI. Gitu loh. Jadi bisa kan kalau mereka ada memanen, mereka tanda tangan aku, mereka hubungan hukum dengan DPQ, ada hubungannya. Karena saya nggak ada hubungan dengan pihak PLN, maka saya diadilin. Jadi hubungannya pengadilan. Tapi karena DPQ sendiri menduit, dia gimana dong dia siapa yang bayar? Andre, bagaimana Pak Andri tahu kalau BI itu menjual ke DPQ jaminan atau apa? Ya. Ada aktenya. Akta 39. Akta 39 itu BI menjual chassis kepada DPQ dengan nilai 629 miliar. Ada aktenya. Saya baru tahu. Kenapa DPQ-nya tidak mengakui itu, Pak? Hah? Mengakuin. Dia mengakuin. Makanya dia terima itu, makanya dari saya. Dia nanya saya. Nah, saya bilang, kemana? Gua ada perjanjian real. Nah, ternyata dia nggak serahkan ke DPQ perjanjian itu. Nggak serahkan. Pak, kan kembali bahwa akan menggugat Kementerian Keuangan dan BI secara pribadi. Ya. Mungkin bisa dipertegas Pak, berapa kerugian secara pribadi yang dialami Bapak? Kemudian kalau dikaitkan dengan gugatan, seperti apa tuntutannya terhadap mereka? Material sama material. Materialnya saya kondisi kerugian saya atas akibat penyitaan dia, atasnya kita semuanya itu 2 triliun. Potensi saya
dalam usaha. Sebetulnya saya menghasilkan Cidaun itu, tanah itu ada 2 hektar, saya bikin ekoturism tahun, nggak ada di sini. Itu bisa menghasilkan saat ini mungkin 200 triliun. Kalau saya untung 10% ya 10 T. Saya itu 4 T, jadi 6 T. Materialnya 6 T. Kemudian materialnya, saya sendiri dizolimi 25 tahun di framing sebagai pengembang BLBI. Saya sakit, saya capek, mental, fisik, segala macam, uang, pengacara, mundar mandir pikiran, tak ternilai. Harga orang dizolimi 25 tahun tidak ternilai dengan uang. Mau berapapun saya mau terserah. Nyawa seorang dengan uang. Makanya saya, ya udahlah, saya tulis 5 T saja. Total 11 T. Artinya dari Kementerian Keuangan atur tanggung renteng berdua. Tamu renteng. Terserah mau dikabulkan nggak dikabulkan, terserah. Saya tahu pemerintah sekarang nggak punya duit, saya tahu. Tapi waktu saya punya duit, kenapa dia ambil duit saya? Oke, pemerintah nggak ada duit, tapi ini jadi pelajaran. Dan nonton, saya nggak terima duit, bahkan saya ngasih jaminan, dan ngasih promise, ngasih saham.